Ramadan adalah bulan sudah dikenal oleh umat Islam di zaman Rasulullah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kemudian bulan Ramadan sudah identik dengan bulan Al-Quran. Maka salah satu yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak amalan ibadah selain puasa di bulan ini dan juga qiyamul lail atau tarawih adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW dulu ketika beliau berjumpa dengan bulan Ramadan, setiap malam beliau senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril radhiyallahu ta'ala anhu, di mana malaikat Jibril ketika datang kepada beliau adalah semata-mata untuk mengajari Rasulullah SAW Al-Quran, dan Rasulullah belajar Al-Quran. Kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril adalah senantiasa mendatangi baginda Nabi di setiap malam bulan Ramadan, lalu kemudian mengajarkan Al-Quran, dan Rasulullah belajar kepada malaikat Jibril Al-Quran. Jadi salah satu yang paling utama yang harus dijadikan momentum di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak hanya sebatas membaca Al-Quran tersebut, akan tetapi juga dapat mempelajari isinya, memahami kandungannya, untuk kemudian dapat mengamalkannya. Dan manusia terbaik, orang terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran, belajar membacanya dengan benar, mau belajar isi dan kandungannya, dan juga mau belajar lebih jauh adalah tafsiran daripada Al-Quran itu sendiri. Dan orang terbaik adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran kepada orang yang belum mampu membaca Al-Quran, belum mengetahui kandungan dari isinya, apalagi tafsiran Al-Quran itu sendiri. Baginda Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita hamba-hamba Allah yang beriman dari umat Rasulullah SAW menjalankan ibadah puasa. Para ulama, para salafus saleh, ketika mereka meneliti apa hikmah daripada disyariatkannya ibadah puasa, lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa hikmah terbesar daripada diwajibkan ibadah puasa kepada kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman adalah liyadhuqal ghaniyyu ta'mal ju' fala yansal ja'i. Agar orang-orang yang berharta, agar orang-orang yang kaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan, lalu kemudian mereka tidak melupakan orang-orang yang kelaparan tersebut. Artinya agar kita tidak hanya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan selama ini dalam kehidupannya, tapi juga kita dapat berbagi kepada mereka. Dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba yang beriman di antaranya adalah orang yang senantiasa mau memberikan santunan, mau memberikan makanan, mau berbagi kepada sesamanya. Khairukum man at'ama at-ta'am wa radda salam. Baginda Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau berbagi makanan kepada saudaranya dan orang yang mau menjawab salam ketika diucapkan kepadanya. Dari dua hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa belajar dan kita bisa menempa diri kita agar kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, dan secara lebih luas kepada masyarakat secara umum. Dan itulah sebaik-baik manusia yang disabdakan oleh baginda Nabi. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain.
Standarnya adalah bagaimana orang tersebut senantiasa diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Sebagai bersabdakan oleh baginda Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya dan senantiasa orang merasa aman dari keburukannya. Itulah manusia terbaik yang diinginkan. Salah satu di antara tujuan daripada bulan Ramadan dan ibadah puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini. Demikian kuliah singkat pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia terbaik setelah kita berjumpa dengan Ramadan ini dan beribadah dan beramal di bulan Ramadan ini sesuai dengan hikmah daripada disyariatkannya puasa, dan kita senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran tidak hanya untuk dibaca tapi juga untuk diamalkan. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.